Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peserta didik sekalian yang berbahagia, kita memasuki materi yang sebelumnya adalah tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Sekarang kita masuk ke adab sholat Jumat. Bagaimana seharusnya adab sholat Jumat itu? Yang pertama adalah menyegerakan berangkat untuk ke masjid lebih awal. Ya, jangan menunda-nunda. Kemudian yang kedua membiasakan mengisi shaf yang terdepan. Kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu berzikir ya. Jadi jangan mengisi shaf yang belakang ya. Depan dulu diisi ya. Diisi. Kemudian memperbanyak zikir dan doa atau sholawat Nabi Muhammad SAW atau membaca Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika khotib naik mimbar, maka dengarkan khutbah dengan seksama, jangan bicara, termasuk tidak boleh menegur jamaah lain ya. Maka kalau sampai seperti itu nanti sia-sia ya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau berkata pada sahabatmu pada waktu Jumat, maka dengan kata diamlah, jangan ramai misalkan, pada saat khatib sedang berkhutbah, maka itu termasuk yang sia-sia. Nah, kemudian adab-adab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau dinamakan Idain ya, dua hari raya, itu dimulai saat matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, itu matahari bergeser ke arah barat. Kemudian pelaksanaan sholat itu lebih utama berada di tanah lapang ya. Seandainya di dalam masjid pun tidak masalah, tapi lebih utama di lapang. Sebelum berangkat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu dan memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Kemudian disunahkan makan atau sarapan dahulu sebelum Idul Fitri. Sementara untuk sholat Idul Adha itu makannya setelah sholat Idul Adha. Kemudian memperbanyak bacaan takbir saat menuju tempat sholat. Ini Idul Fitri dan Idul Adha. Kita masuk ke tablik. Tablik itu apa? Tablik ini menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran ataupun hadis atau sunnah Nabi yang ditujukan kepada manusia. Balighuanni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat ya. Kalau dakwah bagaimana? Dakwah ini adalah kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah SWT dengan sumber Al-Quran dan hadis ya. Tentu dengan kalau sekarang sudah dijelaskan ya, maksudnya dijelaskan dengan oleh para ulama-ulama ya, mulai dari dahulu dengan pemahaman para sahabat Nabi, diteruskan kepada tabiin sampai ulama-ulama generasi setelahnya dan sampai sekarang ya. Secara lisan ataupun perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini tujuan dakwah. Jadi mengajak orang lain untuk menuju jalan Allah. Itu jalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, kita masuk bagaimana ketentuan tabligh. Ketentuan tabligh yang pertama adalah tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Ya, jadi dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun dengan lemah lembut, ya, tanpa dengan perkataan yang kasar. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Ya, jangan jamaahnya bahasa Jawa menggunakan bahasa Inggris, tidak nyambung ya. Jadi dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya, mudah dimengerti. Tidak terlalu tinggi-tinggi, misalkan kalau jamaahnya yang sedang-sedang ya. Kemudian mengutamakan musyawarah atau berdiskusi.
jika untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, kemudian materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya, bukan hoax, ya, bukan hoax. Kemudian yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologi misalkan, ya, dan sosiologi para jamaah. Jadi dengan ikhlas dan kesabaran, ya, tanpa boleh memaksa, tidak menghasut orang lain, tidak untuk bermusuhan, tidak untuk berselisih, merusak, mencari celah orang lain, benci orang lain, jangan. Ya, namanya tablik itu ya baik. Ya, tidak boleh untuk mencari kesalahan orang lain. Ya. Kemudian tata cara dakwah yang baik. Yang pertama, mengajak orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik. Ya. Kemudian mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu martabatnya, ya, sesuai dengan status sosialnya misalkan, ya. Seperti itu. Jadi kita melihat kondisi, ya. Jangan sesuai dengan keinginan kita, tapi lihat kondisi masyarakat bagaimana. Kemudian mengajak diri dan pihak lain agar bekerja sama, misalkan ya saling membantu, ya, antara masjid dengan masyarakat, antara tokoh masyarakat, ya, pedesaan dengan masjid dan seterusnya. Ini ada kerjasama. Ya, dan hendaklah di antara kamu ada sekalian orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan itu mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi selalu menyeru, ya, selalu menyeru dalam kebaikan. Kalau itu kebaikan silahkan disampaikan, ya. Kalau itu larangan maka dihimbau untuk meninggalkan. Ya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Bagaimana adab dalam berdakwah? Yang pertama adalah dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, sikap yang arif, bijaksana, ya, yang sopan, yang santun. Dakwah harus dilaksanakan dengan nasihat yang baik, ya, damai, mententeramkan tanpa kekerasan, memberikan pengajaran-pengajaran, ya, pelajaran hidup. Dakwah juga harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik, ya, bukan malah sebaliknya, berkata A tapi perbuatannya B, ya enggak. Ya, berkata yang baik, perbuatannya juga baik. Contohlah, ya, kita juga menjadi contoh yang baik, ya. Kemudian dakwah juga harus dilaksanakan dengan yang diskusi misalkan atau tukar pikiran, ya, dengan cara yang santun, tetap menghargai pendapat orang lain, ya, tetap menghargai pendapat orang lain. Kemudian dakwah juga tidak boleh memaksa, ya. Dakwah itu menyampaikan, tidak boleh memaksa. Kalau yang didakwah tidak mau maka jangan dipaksa, ya. Kemudian metode dakwah yang pertama, luruskan niat, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya. Yang kedua, dakwah ini harus bijak, hikmah, ya, santun. Kemudian hindari cara-cara yang memaksa, mungkin menakutkan dengan cara-cara radikal, cara-cara yang keras, ya, jangan. Sampaikan dengan cara damai, cara yang indah, santun, ya. Kemudian ini seperti tadi, lakukan diskusi dengan yang baik, tetap menghormati orang lain. Oke, saya kira demikian. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.